Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan. Selasa 2 Juli 2024, oleh anugerah Tuhan, kembali kita bersama. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak mari kita datang sama-sama memuliakan Dia Sang Raja kita. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur pasal 96 ayat 9. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 7, 8, 14, dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas pasal 8 ayat 7, 8 serta 14 dan 15. Kekhawatiran bertolak belakang dengan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagaikan air yang berlawanan dengan api, demikianlah kekhawatiran bertolak belakang dengan iman kepada Tuhan. Karena pada dasarnya, kekhawatiran dan iman adalah saudara kembar yang berlawanan satu sama lain. Apabila kekhawatiran bersumber dari anggapan bahwa firman Tuhan tidak dapat diandalkan, maka sebaliknya, iman bersumber dari keyakinan bahwa firman Tuhan dapat dipercaya. Sebagai akibat, apabila kekhawatiran akan menghambat dampak dari firman Tuhan dalam diri orang yang hidup di dalamnya, maka tidak demikian halnya dengan iman. Iman akan mengakibatkan firman Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup yang bersangkutan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus dan pemirsa hati Kristus, sifat yang saling bertolak belakang antara kekhawatiran dengan iman dijelaskan oleh Yesus di dalam Injil Lukas pasal 8. Di situ ia menggambarkan seperti sifat yang berbeda dari tanah yang bersemak duri
dengan tanah yang baik. Apabila tanah yang bersemak duri menggambarkan hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran, maka tanah yang baik menggambarkan hati yang penuh dengan iman. Apabila semak duri akan menghimpit pertumbuhan benih yang jatuh di tengahnya, demikianlah kekhawatiran akan menghimpit benih firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati. Sedangkan iman akan mengakibatkan firman Tuhan itu bertumbuh dan membuahkan dampak yang positif dalam hidup manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, masih adakah yang Anda khawatirkan dalam hidup Anda? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, biarlah pagi hari ini kita sama-sama mengintrospeksi diri. Kita melihat apa yang sedang ada pada diri kita. Kalau saudara berkata saudara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kekhawatiran Anda sangat tinggi, maka sesungguhnya Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan jelas pagi hari ini. Kekhawatiran itu timbul karena kita tidak melihat, kita tidak berjalan, kita tidak taat, kita tidak setia kepada firman-Nya. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari biarlah pagi hari ini kita kembali kepada perkataan firman Tuhan. Kita memegangnya dalam kehidupan kita. Kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Percayalah, janji Tuhan ya dan amin. Dia selalu setia kepada janjinya dan berkuasa untuk melakukan janjinya. Mari saudara-saudaraku, jangan khawatir. Jangan memandang kepada harta kekayaan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Itu memang perlu, tapi itu bukan utama. Saat kita ada pada Sang Sumber, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita harapkan, itu pasti akan tersedia bagi saudara dan saya. Sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita utamakan melekat kepada Sang Sumber. Jangan kita hanya menerima berkatnya, tapi Sang Sumbernya kita jauhkan. Maka saudara akan bekerja dengan kekecewaan. Apapun yang saudara lakukan yang sekuat tenaga akan ada hasil. Tetapi itu hanya semata-mata sesaat. Dan saudara akan menyesal. Menyesal dan akan menyalahkan Tuhan. Padahal kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Sehingga kita bisa menikmati janjinya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajar diri kami agar menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah yang memelihara hidup kami. Tak sekalipun Engkau lalai di dalam memenuhi janji-janji-Mu. Kalaupun semua yang ada di dunia ini berubah, firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah dikecewakan. Apabila orang yang mengandalkan manusia akan merasa kecewa, tidak demikian halnya dengan orang yang bersandar kepadamu. Mereka akan bersuka cita karena sesungguhnya firman-Mu teguh dan Engkau menjamin dengan kesetiaan-Mu. Di hari yang baru ini, kami mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu. Karena tidak pernah Engkau meninggalkan diri kami. Dengan kasih setia-Mu, Engkau senantiasa menyertai dan menuntun hidup kami. Oleh karena itu, di dalam iman dan pengharapan kepadamu, kami menyongsong hari depan yang telah Engkau rencanakan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami, agar kami sanggup mengisi hari-hari ini dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Sertailah diri kami
dengan keberhasilan. Dan jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan. Lindungilah kami daripada yang jahat. Jauhkan kami dari segala pikiran-pikiran kami yang negatif, yang kotor, yang berlawanan dengan kehendak perintah-Mu, ya Tuhan. Jauhkan kami punya pikiran-pikiran yang selalu memandang hanya kepada harta kekayaan, yang memandang hanya kepada posisi, kesenangan duniawi ini. Tuhan, ampuni kami, kasihani kami. Biarlah kami jangan hanya berharap berkat-Mu, tapi kami menjauhkan diri daripada pribadi-Mu. Tuhan, ampuni kami. Biarlah pagi hari ini firman-Mu jelas mengajarkan kepada kami. Iman tetap kepada Engkau, maka janji-Mu ya dan amin kepada setiap kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuntun kami terus dalam kebenaran-Mu. Semua hamba-hamba pemirsa hati Kristus dimanapun berada, hamba berdoa memberkati Tuhan jamah semuanya. Dan kembali pagi hari ini, hamba berdoa bagi semua rekan-rekan, saudara-saudara, keluarga yang berada di Jalan Kemundan, Swapen, perkebunan dan sekitarnya. Hamba minta kasih Kristus menjamah mereka, menolong mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup mengutamakan Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup bersandar sepenuhnya kepada Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang mereka kerjakan hari ini, sepanjang hari ini, pertolongan-Mu membuat berhasil. Semua usaha, bisnis, pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan mereka, pendidikan mereka. Tuhan terima kasih, campur tangan-Mu nyata. Dan mereka boleh berhasil dengan baik. Segala kekhawatiran, ketakutan yang berkelebihan dipatahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya kasih kuasa Tuhan bersama dengan mereka. Yang sedih Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam setiap pribadi hamba-hamba-Mu. Setiap organ tubuh yang sakit disembuhkan kembali oleh kuasa darah anak domba Allah. Bapa terima kasih. Tuhan pulihkan kami semuanya. Bawa kami kembali berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Yang bersama-sama dengan hamba secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat kepada anak cucu, kepada orang-orang yang Ia kasihi. Tuntun ia untuk terus boleh menyatakan kabar baik dimanapun, kemanapun ia melangkah. Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi hamba-Mu, menjadi alat-Mu bagi kemuliaan-Mu. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik Tuhan. Damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidupnya. Dan Tuhan selalu bersama dengan dia. Jauhkan dia dari pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan bawa hidup hamba-Mu semakin dekat dan taat kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea. Pagi hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan berkati ia dengan kekuatan yang baru, urapan baru turun bagi hamba-Mu. Hikmat Tuhan melimpah bagi hamba-Mu. Sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan hari ini, di dalam keputusan-keputusan, dia dapat melakukan semuanya dalam kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga berkati kehidupan anak cucunya. Biarlah apa yang mereka kerjakan hari ini, dan sepanjang hari ini, tangan Tuhan menolong dan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak.
Pagi ini hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Diana De Freitas yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Freitas pribadinya. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan takut akan Tuhan. Sehingga hidupnya terus boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Rocky, Alan, Paulus, dan juga ketiga anak tercinta, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka. Berjalan dalam rancangan rencanamu, berjalan dalam bersandar kepada Tuhan. Segala kekhawatiran, ketakutan yang berkelebihan dipatahkan, diputuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iman mereka tetap teguh kepada Engkau Bapa. Terima kasih pertolonganmu bagi hidup mereka. Terima kasih untuk segala berkat-berkat yang tersedia kepada mereka. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati. Pendidikan daripada anak-anak spesial Yemima yang sedang mengikuti tes, Tuhan berkati ia sehingga dia boleh melanjutkan studinya ke sekolah lanjutan atas dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Reinhard yang telah naik kelas, Tuhan juga berkati ia terus. Pertumbuhan daripada Gevariel, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hambamu Bapak Daniel Wopairi bersama dengan istri kekasih Ibu Elsie Rawiyai dan ketiga anak tercinta Adelio, Alfredo, dan Adriel yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati kedua hambamu dan ketiga anak mereka, bahwa hidup mereka terus bersandar sepenuhnya kepada Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan baru turun bagi mereka pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Kekuatan hikmat-Mu menyertai mereka. Takut akan Tuhan menyertai mereka. Pertumbuhan yang kuat sehat turun bagi mereka, spesial kepada ketiga anak kekasih. Tuhan lindungi pelihara mereka siang dan malam. Pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat dalam tutur kata, perkataan, dalam tingkah laku, tindakan-tindakan mereka. Dimanapun mereka berada, di tempat tinggal mereka, di lingkungan mereka. Pakai kedua hambamu menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Semua tugas usaha pekerjaan bisnis mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu kepada hambamu Bapak Daniel Wopairi bersama dengan Ibu Elsie Rawiyai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kembali hamba mengucap syukur dan terima kasih kepada hambamu Ibu Yurike Yeti Mamoto. Kasih Tuhan terus bersama dengan ia. Kalau hari kemarin Tuhan boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya, tentu Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupannya. Bertambahnya 1 tahun usia membuat dia semakin hidup takut akan Engkau dan mengasihi Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Tuhan, tolong hambamu untuk komitmen dengan janjinya kepada pribadi-Mu ya Allah. Biar dia tetap taat setia. Apapun keadaan yang sedang ia hadapi, tidak menghalangi ia untuk tetap bersekutu dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus anak domba Allah, kasihani hambamu Ibu Yurike Yeti Mamoto. Berkati pribadinya menjadi hamba yang kuat, menjadi hamba yang teguh, hamba yang disiplin, hamba yang menghormati, mengasihi Engkau Bapa dalam nama Yesus. Sehingga hidup hambamu terus boleh menjadi berkat kepada suaminya, suami kekasih Arfan Syamsuddin, dan juga kepada anak-anak tercinta Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini untuk hidup takut akan Tuhan, hidup mengutamakan Engkau, dan janji-Mu tergenapi dalam kehidupan mereka. Usaha, pekerjaan, bisnis mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Pendidikan daripada anak-anak, tangan Tuhan juga buat berhasil. Terima kasih pekerjaan dari suaminya, Tuhan juga tolong. Sehingga suaminya Bapak Arfan Syamsuddin akan bekerja dengan kekuatan daripada Tuhan. Dengan kejujuran, dengan takut akan Tuhan, dengan kebenaran. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian juga dengan anak Rianti yang sudah bekerja, Tuhan tolong. Kiranya pekerjaan tidak menghalangi dia jauh daripada Engkau Bapa. Bahkan meninggalkan pelayanan-pelayanan. Tetapi seharusnya
Anaknya kasih Rianti semakin dekat dengan Engkau Bapa. Berkati Rianti untuk mengerti akan hal ini dan kembali pada hal yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai keluarga ini menjadi berkat bagi keluarga besar mereka. Baik keluarga daripada suaminya, baik keluarga daripada pribadinya. Tuhan memberkati juga kedua orang tua mereka. Pak Arfan punya orang tua dimanapun berada, Tuhan juga memberkati. Demikian Tuhan juga memberkati Opa Edward Sampel Mamoto dan Oma Olga Ona Monalu yang berada di kota Manado. Tuhan memberkati. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terima kasih buat kasih setiamu. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Ripka Mariam Bat Momoliin yang bersama dengan keluarga sedang dalam perjalanan menuju ke kota Surabaya. Dalam aktivitas mereka, Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberkati, Tuhan lindungi, pelihara. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak dikehendaki. Dan biar apa yang sedang mereka kerjakan di Surabaya, semuanya dapat berjalan sesuai rencana. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan kepada hambamu Ibu Ripka Mariam Bat Momoliin Renyaan dan keluarganya. Berkati mereka selalu dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Pendeta yang Philip Samori bersama dengan istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati kedua hambamu sebagai panutan teladan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu. Dan biarlah Tuhan kedua hambamu terus mengarahkan anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Dalam hidup pribadi, hidup rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang diutamakan. Bapak terima kasih. Berkati juga pertumbuhan, kesehatan terbaik kepada cucu-cucu mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan memberkati Yayasan Eden House yang dipimpin oleh kedua hambamu untuk hidup takut akan Tuhan. Biarlah Yayasan Eden House, semua rekan-rekan yang terlibat di dalamnya, sungguh mengutamakan Engkau, memuliakan Engkau ya Allah. Kasih yang tidak terbatas, melimpah ruah bagi semua yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, atas kasih sayang-Mu kepada kedua hamba-Mu dan keluarga besar mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Robi Ribuan yang berada di Morowali bersama dengan istri dan anak tercinta Ibu Maria Desiana, anak Esther Adindia yang berada di kota Semarang. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Robi Ribuan dalam tugas pekerjaan dengan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu, sehingga apa yang ia kerjakan dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Tuhan juga lindungi, pelihara ia, bahkan juga istri dan anak yang di Semarang, Tuhan juga lindungi dan pelihara. Kesehatan terbaik Tuhan limpahkan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup mereka diberkati untuk boleh terus menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu melimpah bagi setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari yang berada di kota Saburai Jua NTT. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, di dalam takut akan Tuhan. Sehingga apa yang ia kerjakan semuanya akan berjalan dengan baik dan berhasil. Berkati pribadinya hidup takut akan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi keluarga besar Boletari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa untuk semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Berikan hati yang takut akan Tuhan dan tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Janji mulia dan amin terhadap mereka yang setia kepada Engkau. Terima kasih. Berkati juga bangsa negara kami di dalam waktu-waktu
untuk pergantian kepemimpinan yang ada. Tuhan tolong segalanya. Tuhan tolong para hamba-hamba yang terpilih sebagai pejabat-pejabat negara, pemerintah-pemerintah di daerah dimanapun berada. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga kepemimpinan mereka akan taat setia sebagai hamba-hamba Allah untuk mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Demikian hamba juga berdoa untuk aparat TNI Polri agar dapat menjalankan tugas fungsi mereka dengan keadilan, dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa negara kami akan merasakan keamanan dari kepemimpinan mereka. Dan hamba percaya segala sesuatu Tuhan yang menolong kami. Tuhan Yesus Kristus yang melindungi dan memelihara bangsa negara kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini dan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, berikan kami damai-Mu, berikan kami sukacita-Mu, berikan kami takut akan Tuhan, kekuatan-Mu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi. Dan mari kita hidup jangan dalam kekhawatiran dan ketakutan yang berkelebihan. Tetap kita memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan setia kepada janjinya dan berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Sebab kalau kita hidup dalam kekhawatiran, iman kita bertolak belakang. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, jadilah berkat bagi orang-orang di sekitarmu dimanapun Anda berada. Kebenaran firman yang telah Anda terima, tolong dibagikan juga kepada orang-orang yang lain, biar semua kita diberkati. Tetap semangat saudara-saudaraku, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MBC.